sedang naik daun ya, sangat primadona zaman COVID ya, untuk penyakit autoimun dan macam-macam sekali. Kenapa sih menjadi tiba-tiba primadona? Nah, penyakit banyak sekali membutuhkan vitamin D. Kita akan lihat nanti ya. Nah, vitamin D nama lainnya adalah kalsiferol. Dia sebetulnya berupa hormon ya, atau sikosteroid atau neurosteroid ya julukannya. Ada beberapa julukan. Nah, kita lihat bagaimana sih vitamin D2 dan D3? Apa sih bedanya? Ya, dua-duanya vitamin D ya, tetapi kita lihat di sini bahwa vitamin D itu yang lebih banyak digunakan secara luas ya. Aman karena dia aman dan stabil dalam meningkatkan kadar serum ya, vitamin D25OH yang kita biasa lakukan pemeriksaan di laboratorium untuk mengatasi kekurangan vitamin D di dalam darah. Sedangkan vitamin D2 ergocalciferol dia kondisinya tidak begitu stabil untuk pemeriksaan ya, sehingga yang diambil yang vitamin D3. Tapi D3 juga bentuknya yang vitamin D25OH. Tetapi yang aktif adalah vitamin D 1,25 dihidroksi vitamin D. Ya, tetapi kalau dalam darah kita periksanya adalah yang 25OH. Nah, ini kalau kita lihat di sini, sumber daripada vitamin D ada dari matahari. Yang paling murah itu matahari. Tuhan menciptakan matahari untuk semua umat ya. Tetapi sayangnya tidak semua orang bisa mendapatkan vitamin D dengan berbagai macam kondisi. Ada penyakit autoimun yang memang tidak boleh kena vitamin matahari. Bahkan dia akan flare atau kambuh bila kena matahari. Ya, tapi ada juga orang yang bisa sebetulnya kena matahari tapi waktunya nggak ada. Ya, dia harus kerja kantor, dia jam 6 jam 7 pagi berangkat, kemudian masuk AC, dan pulang juga udah malam, ya udah berangkat gelap, kadang-kadang pulang gelap pula ya. Jadi tidak sempat berjemur. Nah, jadi bagaimana dong kalau kayak gitu? Sumber lain adalah dari makanan. Makanan yang kita makan misalnya ikan tuna, ya telur, ya kemudian daging ya atau liver hati, tetapi harus jumlah besar. Ya, jadi nggak mungkin juga ya. Jadi tapi kita bisa memilih makanan yang mengandung vitamin D, makanan yang sehat, tetapi harus dalam jumlah besar untuk mencukupi. Karena itu seringkali dikombinasi. Jadi bagi orang yang bisa berjemur, silakan berjemur, ditambah makanan yang sehat yang mengandung vitamin D, dan juga ditambah suplementasi. Nah, suplementasi ini sangat amat penting. Nah, berjemur juga itu sun exposure atau paparan sinar matahari itu juga ada waktunya. Ya, jadi kita juga tidak bisa sembarangan, ayo jemur-jemur ya. Nah, itu biasanya tergantung lokasi. Yang nggak ada yang salah, yang lain bilang jam sekian, tergantung lokasinya. Di internet kita mau lihat jam berapa nih posisi kita yang bagus mataharinya. Matahari yang kita harapkan ada ultraviolet B, karena ultraviolet B itulah yang banyak mengandung vitamin D, ya bukan yang A. Ya, misalnya ada yang berjemur jam 8 sampai 9, ada yang jam 11 sampai jam 2, ya, tetapi tidak usah lama-lama, 10 menit saja. Ya, karena apa? Karena nanti takutnya jadi lebih kulit menjadi lebih melasmanya, atau yang takutkan ada kanker kulit atau skin cancer ya. Karena kalau terlalu lama jadi artinya karsinogenik ya, kita harus berhati-hati. Ya, jadi tapi kebanyakan orang nggak mau berjemur padahal bisa karena takut kulitnya hitam. Itu biasa para wanita. Ya, sehingga kalau begitu harus konsumsi vitamin D agar tidak kekurangan. Nah, kita lihat di sini, apa sih tugas vitamin D? Nah, vitamin D kenapa dibutuhkan oleh seluruh tubuh? Ya, kalau misalnya kekurangan defisiensi vitamin D, maka ini akan terganggu. Ya, jadi akan terjadi berbagai macam penyakit. Kenapa demikian? Karena vitamin D atau yang kita sebut prohormon steroid ini, dia mempunyai reseptor atau tempat dia mangkal ya di seluruh tubuh. Artinya seluruh tubuh itu membutuhkan vitamin D karena ada reseptor di situ. Ya, nah kerjanya vitamin D adalah melancarkan kerja sel jaringan dan organ, dan diantaranya sel-sel sistem imun. Nah, menurut World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, ya kerja vitamin D itu membutuhkan aktivitas daripada vitamin D reseptornya ya, tempat mangkalnya, tempat parkirnya vitamin D di dalam organ tubuh kita, ya. Dan dia mengatur gen. Ya, diketahui lebih dari 1000 gen yang on and off ya, diatur oleh kompleks vitamin D, dan vitamin D itu merupakan reseptor termasuk gen pada sistem imun. Jadi kalau fungsi klasik daripada vitamin D adalah memetabolisme kalsium. Ya, jadi vitamin D kita minum, kalsium juga akan lebih mudah masuk. Kesehatan pertumbuhan tulang, pencegahan riketsia. Nah, ini yang kita udah tahu ya klasik. Nah, kalau yang non klasik itu imunitas.
Sistem imun sistem dibagi dua, ada yang innate dan adaptif. Innate itu yang natural, ya. Adaptif yang didapat. Nah, juga fungsi yang non-klasik dia menurunkan risiko autoimun dan keparahannya. Jadi pada penyakit autoimun yang parah itu vitamin D-nya rendah. Nah, metabolisme seluler di hampir seluruh sel tubuh. Terus regulasi sitokin pro dan antiinflamasi, penyakit inflamasi, terus neuropsikiatrik ya, kanker dan yang lain-lainnya. Itu bisa terjadi kalau kekurangan vitamin D. Faktanya gimana? Prevalensi insufisiensi dan defisiensi vitamin D terus meningkat. Sekitar lebih dari setengah populasi dunia memiliki kekurangan atau yang kita sebut defisiensi vitamin D. Nah, rata-rata kadar vitamin D di orang Indonesia kurang dari 20 nanogram per mililiter. Itu satuannya adalah nanogram per mililiter. Nah, biasanya terjadi defisiensi pada anak-anak 2-12 tahun 94%. Pada wanita 18-40 tahun 63%. Wanita hamil 61,25%. Dan pada orang usia lanjut atau lansia di atas 60 tahun 78% kekurangan vitamin D. Jadi kita lihat ya, ayo kalau normal itu sufisiensi ya, kata-kata lainnya sufisiensi 30 sampai 100 ya nilainya. Kita harapkan yang bagus itu di atas 50. Ya, kalau potensi toksik itu keracunan di atas 100 nanogram per mililiter. Kita tidak mengharapkan di atas 100. Tapi di luar negeri banyak mengatakan normalnya itu 150. Mereka pakai patokan 150. Jadi mereka 120, 130. Tapi kita bilang kita di Indonesia. Ya, berat badan Indonesia dengan bobot luar negeri kan berbeda. Ya, jadi kita ikuti saja yang di Indonesia. Kalau insufisiensi itu artinya rendah tetapi tidak parah, yaitu antara 20 sampai 30. Tapi kalau di bawah 20 itu baru defisiensi, sangat amat kurang. Ya, karena itu kita bagusnya melakukan pemeriksaan untuk menentukan dosis yang tepat dengan monitoring dokter. Jadi kita ke laboratorium, kita cek vitamin D dalam darah, sehingga kita bisa memulai. Tetapi tentu harganya memang kadang-kadang ada yang mahal laboratorium, sehingga orang, aduh nggak usah deh, berapa deh saya minum aja gitu ya. Jadi kalau di Badan POM itu 4.000 untuk daily, ya untuk hari-hari 4.000 international unit. Karena kalau udah 5.000 udah masuk pengobatan. Nah, penyebab defisiensi vitamin D karena kurangnya paparan sinar matahari, misalnya gaya hidup, ya pakai di AC terus, ya keluar mobil AC, masuk ruangan AC, dan perawatan rumah sakit, budaya berpakaian, misalnya yang baju muslim kan kita rata-rata ketutup, ya itu juga sulit untuk matahari menembus. Pengguna pelindung kulit tabir surya faktor 30 menurunkan sintesis vitamin D di kulit hingga lebih dari 95%. Ya, jadi kan ada yang ada 30%, 50%, 30% aja itu yang untuk tabir surya ya itu sudah bisa menentukan sintesis vitamin D. Individu berkulit gelap ya itu karena banyak pigmen, dia memerlukan waktu panjang 3-5 kali lebih lama. Jadi sinar matahari lebih sulit masuk pada yang kulitnya gelap karena pigmennya banyak, terhalangi oleh pigmen. Usia juga demikian, makin usia juga semuanya lebih lambat ya kondisinya. Penyakit kronis juga berarti dia agak jarang berjemur, obesitas ya, genetik ya, asupan vitamin D yang rendah ya, sindrom malabsorpsi, kemudian chronic granuloma forming disorder, penyakit-penyakit lain ya, yang memang penyerapan vitamin D-nya jadi susah. Nah, vitamin D dan imunitas. Ini pusing ya, mungkin lihat ini ya. Ini ada sel-sel sistem imun. Tapi vitamin D itu, dia meningkatkan kerja dari sel-sel tersebut ya. Makrofag, dendritic cell, ini adalah sel-sel yang menangkap semua yang masuk, kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi dia meningkatkan kerja dendritic cell dan sel makrofag. Ya, kemudian mengeluarkan berbagai macam sitokin-sitokin, yaitu suatu zat protein yang akan mengatur segala sesuatu dalam tubuh kita yang kita sebut sitokin. Ya, tapi sitokin itu banyak sitokin inflamasi, justru sitokin yang menyebabkan inflamasi. Nah, kalau kita lihat di sini vitamin D dengan penyakit saluran napas yang kita sebut respiratory disease ya. Kita lihat di sini low vitamin D ya. Jadi kalau vitamin D-nya rendah, akibatnya penurunan terhadap kuman TBC juga menurun ya. Killing of tuberkulosis ya juga menurun. Jadi artinya kita mengharapkan vitamin D-nya cukup ya. Jadi kalau vitamin D-nya kurang, terjadi inflamasi ya. Jadi virus bisa bergerak, bereplikasi, membelah. Replikasi itu membelah ya, dan juga
interleukin 10 menurun. Interleukin 10 ini antiinflamasi, anti radang. Ya, karena vitamin D-nya rendah. Ya, sehingga low. Di sini low semua. Ya, yang bentuk aktif tadi saya katakan 1,25 dihidroksi D3. Ya. Jadi yang apa bentuk aktifnya, karena vitamin D nanti bentuk apa 25 OH akan diubah menjadi di ginjal menjadi 1,25 dihidroksi. Nah, bentuk aktifnya ini yang bekerja. Tapi kalau bentuk aktifnya rendah, berarti sistem imun kita menjadi tidak bisa menangkis untuk apa COVID-19 ataupun bakteri-bakteri yang lain. Nah, berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat, BPOM, ya bahwa vitamin D3 1000 sampai 4000 international unit masuk ke dalam suplemen. Jadi artinya bisa beli bebas ya. Vitamin D memiliki rentan keamanan yang cukup luas dengan no observed adverse effect level adalah 10.000 internasional per hari. Ya, jadi kita lihat dari Badan POM itu adalah 1000 sampai 4000 sebagai suplemen kesehatan untuk keperluan khusus ya. Tapi kalau zaman pandemik kelihatannya semua orang memang membutuhkan. Jadi bisa kasih 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, bahkan 10.000 kalau memang dibutuhkan. Nah, jadi kita lihat mengenai prinsip terapi daripada vitamin D. Dosis 400 international unit per hari itu cenderung menurunkan kadar vitamin D dalam tubuh. Kalau kita kasih 400, ini pada dewasa biasanya cepat turun ya. Kenapa? Karena kebutuhan terlalu banyak ya, jadi kurang ini dosisnya. Ya, kalau dosis 1000 sampai 2000 international unit per hari meningkatkan kadar vitamin D secara perlahan. Direkomendasikan untuk dosis pemeliharaan. Jadi kita memang naik ya, kalau 1000 atau 2000 dia akan naik ya. Tapi pelan naiknya ya. Jadi tapi kalau 400 turunnya cepat ya karena kebutuhannya sangat banyak ya. Nah, dosis 6.400 international unit per hari signifikan meningkatkan kadar vitamin D secara cepat ke level optimal, terutama pada kondisi insufisiensi dan defisiensi. Ya, jadi kita bisa memberikan 6.400. Karena itu perlu dilakukan pemeriksaan vitamin D berapa lama? 3 sampai 6 bulan sekali. Kalau mahal ya 6 bulan. Tapi kalau awal-awal 3 bulan supaya kita bisa mencari dosis yang sesuai dengan kita. Nah, ini ada 15 studi klinis menyatakan tidak tercatat ya toksisitas pada penggunaan vitamin D 30.000 international unit per hari dan selama di bawah kadar 200 nanogram per mililiter. Jadi dianggapnya yang 30.000 per hari kalau memang dibutuhkan itu masih tidak toksik ya, tidak toksik.